Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal latihan TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-54. Perhatikan ciri-ciri masyarakat berikut ini. 1. Masyarakat industri. Yang kedua, nilai prestasi dan universalisme. Yang ketiga, spesialisasi tinggi. Yang keempat, sistem politik demokratis. Yang kelima, birokrasi rasional. Ciri-ciri masyarakat di atas merupakan ciri-ciri masyarakat A. Tradisional, B. Modern, C. Transisi, D. Heterogenitas, E. Plural. Di antara kelima pilihan ini, berdasarkan pernyataan yang ada, maka ini merupakan ciri-ciri dari masyarakat modern, yaitu masyarakat modern yang punya masyarakat industri, kemudian nilai prestasi dan universalisme, spesialisasi tinggi, sistem politik demokratis, dan birokrasi rasional. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah modern. Lanjut soal nomor 2. Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman daerah dalam negeri, salah satunya bersumber dari A. Pinjaman bilateral, B. Pinjaman multilateral, C. Penerbitan obligasi daerah, D. Dana alokasi umum, E. Hasil retribusi daerah. Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman daerah dalam negeri. Salah satu sumbernya adalah berikut pembahasan untuk soal nomor 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan atau lembaga komersil atau melalui penerbitan obligasi daerah. Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Jadi soal nomor 2, sumber penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman daerah dalam negeri, salah satunya bersumber dari, yaitu pilihan C, penerbitan obligasi daerah. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Sikap manusia yang bertakwa dapat dibuktikan dengan cara A. Selalu melindungi kesalahan orang lain, B. Bersyukur hanya ketika keinginan tercapai, C. Hanya beribadah untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, D. Bersyukur dan berusaha lebih baik, E. Bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah. Sikap manusia yang bertakwa dapat dibuktikan dengan cara. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan D, yaitu bersyukur dan berusaha lebih baik. Lanjut soal nomor 4. Prinsip-prinsip dasar demokrasi telah tercermin dalam kehidupan masyarakat desa, terutama pada saat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, yaitu dengan cara di bawah ini kecuali A. Partisipasi, B. Berdoa, C. Kerja bakti, D. Gotong royong, E. Sumbangan. Prinsip-prinsip dasar demokrasi yang telah tercermin dalam kehidupan masyarakat desa, terutama saat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja. Tapi yang ditanyakan adalah kecuali. Jadi di antara kelima pilihan ini yang bukan merupakan prinsip dasar demokrasi yang dipakai untuk mengatasi pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga bersama adalah pilihan B, yaitu berdoa. Sedangkan partisipasi, kerja bakti, gotong royong, dan sumbangan merupakan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang tercermin dalam kehidupan masyarakat desa. Jadi jawaban soal nomor 4 adalah B. Lanjut soal nomor 5. Pembentukan konstitusi di Indonesia menggunakan cara A. Pemberian, B. Revolusi, C. Pembuatan dengan sengaja, D. Pemaksaan, E. Referendum. Yang ditanyakan adalah pembentukan konstitusi di Indonesia. Cara pembentukan konstitusi di Indonesia. Berikut pembahasannya. Pembentukan konstitusi di Indonesia menggunakan cara pembuatan yang disengaja atau deliberate creation. Dalam hal ini, pembuatan suatu undang-undang dasar dilakukan setelah negara didirikan. Indonesia membuat undang-undang dasar yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus
1945 setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi, jawaban soal nomor 5, pembentukan konstitusi di Indonesia menggunakan cara pembuatan dengan sengaja, yaitu pilihan C. Soal nomor 6. Berikut ini Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik kecuali A. Kedaulatan rakyat, B. Adanya etika politik berdasarkan kemanusiaan, C. Musyawarah mufakat, D. Berdasarkan pada kekuatan pemerintah, E. Berdasarkan pada moral ketuhanan. Yang ditanyakan adalah yang bukan paradigma pembangunan politik. Yang ditanyakan karena yang bukan, maka jawabannya adalah pilihan D, yaitu berdasarkan pada kekuatan pemerintah. Sedangkan kedaulatan rakyat, adanya etika politik berdasarkan kemanusiaan, musyawarah mufakat berdasarkan pada moral ketuhanan merupakan paradigma pembangunan politik. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah pilihan D, berdasarkan pada kekuatan pemerintah. Lanjut soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri hak asasi manusia, yaitu A. Mutlak, B. Hakiki, C. Universal, D. Tidak dapat dicabut, E. Tidak dapat dibagi. Yang ditanyakan yang bukan merupakan ciri-ciri hak asasi manusia. Berikut pembahasan mengenai ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki, berarti hak asasi adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, berarti hak asasi berlaku untuk semua komponen manusia. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, berarti hak asasi tidak bisa diserahkan pada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, berarti hak asasi adalah hak semua orang, tidak terbagi untuk suatu golongan atau status tertentu. Jadi, soal nomor 7 yang bukan merupakan ciri-ciri hak asasi manusia adalah pilihan A, yaitu mutlak. Sedangkan hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi merupakan ciri-ciri hak asasi manusia. Lanjut soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Pengambilan keputusan didasarkan oleh musyawarah mufakat, B. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, C. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, D. Rela berkorban demi tanah air dan bangsa, E. Membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama saat upacara keagamaan. Yang ditanyakan adalah pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban untuk soal nomor 8 adalah pilihan E, yaitu membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama saat upacara keagamaan. Sedangkan pilihan A, pengambilan keputusan didasarkan oleh musyawarah mufakat merupakan pengamalan sila keempat, atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam merupakan wujud pengamalan sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin C, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara juga merupakan pengamalan dari sila kedua. Sedangkan rela berkorban demi tanah air dan bangsa merupakan pengamalan sila ketiga atau persatuan Indonesia. Jadi, untuk sila pertama pengamalannya terdapat pada pilihan E, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama saat upacara keagamaan. Lanjut soal nomor 9. Ideologi yang mengandung harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu wujud kekuatan ideologi Pancasila, yaitu dimensi A. Fleksibilitas, B. Progresif, C. Realistis, D. Idealisme, E. Objektif. Ideologi yang mengandung harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan sehari-hari merupakan salah satu wujud kekuatan ideologi Pancasila, yaitu dimensi. Apa? Berikut pembahasannya mengenai 3 dimensi ideologi. Yang pertama adalah dimensi realita, yaitu nilai dasar yang ada pada ideologi hidup secara real dan bersumber dari budaya dan pengalaman bangsa. Yang kedua, dimensi idealisme,
Nilai dasar yang mengandung idealisme yang bertujuan untuk mendapatkan harapan yang lebih baik melalui pengalaman yang ada. Berarti soal nomor 9 jawabannya adalah dimensi idealisme. Kemudian yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau pengembangan. Ideologi memiliki keluasan yang merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan dan sesuai jati diri bangsa. Jadi, soal nomor 9, ideologi yang mengandung harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan sehari-hari merupakan salah satu wujud kekuatan ideologi Pancasila, yaitu dimensi idealisme. Jawabannya adalah pilihan D. Lanjut soal yang terakhir. Berikut ini yang bukan merupakan kewajiban MPR adalah A. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, B. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan, C. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kerukunan Nasional, D. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, E. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan kewajiban MPR. Berikut pembahasan mengenai kewajiban MPR. Yang pertama, mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan. Yang ketiga, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kerukunan Nasional. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang kelima, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Jadi, di antara kelima pilihan ini yang bukan merupakan kewajiban MPR adalah pilihan A, yaitu menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pilihan B, C, D, E merupakan kewajiban MPR, yaitu melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kerukunan Nasional, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, dan melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Jadi, soal nomor 10 jawabannya adalah A. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.